Baik, perkenalkan nama saya Ingat Kristiani Gule, NIM 2023 230050. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang package management. Ya, package management itu tuh kalau dalam bahasa Indonesia itu manajemen paket. Pengelolaan paket adalah sistem yang memungkinkan perangkat lunak diinstal, diperbaharui, di-query, atau dihapus dari sistem bekas. Di Linux, terdapat banyak sistem pengelolaan paket perangkat lunak. Tetapi, dua yang paling populer adalah dari Debian dan Red Hat mesin. Dari Red Hat. The virtual atau mesin virtual untuk kursus menggunakan Ubuntu, turunan dari Debian. Pada level terendah dari sistem manajemen paket atau package management, Debian terdapat perintah dpkg command. Perintah ini mungkin sulit dipahami oleh pengguna Linux pemula. Jadi, Advanced Package Call apt-get program front-end untuk ala dpkg tool membuat manajemen paket menjadi lebih mudah. Di sini ada catatan bahwa program front-end adalah program yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan pengguna. Di sini ada komen. Di sini ada komen saat kita menginstal package, ya. Berkas paket biasanya diinstal dengan mengunduhnya langsung dari repositori yang terletak di server internet. Repositori Debian berisi lebih dari 65.000 paket perangkat lunak yang berbeda. Sebelum menginstal paket, sebaiknya kita menyegarkan daftar paket yang tersedia menggunakan perintah apt-get command. Jadi ini perintahnya. Coba ya, just 4 minutes for the comment. Kita coba perintahnya dulu. Di sini dia minta password, ya. Passwordnya seperti biasa ini. Ya. Ini kayaknya error, soalnya saya juga udah coba beberapa kali 3 hari yang lalu, jadi mentok di sini setelah dimasukkan passwordnya, padahal passwordnya udah benar ya. Dia error, nanti dia muncul sendiri tapi agak lama banget gitu ya, error. Jadi saya jelaskan aja, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang komen-komen di bawahnya. Di sini tuh ada komen apt search atau keyword. Maksudnya di sini adalah kata kunci yang digunakan harus sesuai dengan bagian nama atau deskripsi paket yang akan dicari. Beberapa kata kunci yang digunakan untuk lebih memperjelas pencarian, misalnya nih, istilah pencarian web server akan memberikan hasil yang lebih baik daripada web atau server. Contohnya, untuk memberikan kata kunci yang terkait dengan untuk menemukan package yang terkait dengan kata kunci sapi. Contohnya, ini kita bisa menggunakan komen ini. Ya. Setelah kita menemukan paket atau package yang sudah kita install, kita dapat menginstalnya dengan perintah apt-get install. Ini komennya. Oke. Di sini ada perintah atau komen Kosei. Ya. Perintah Kosei adalah sapi yang bisa berbicara dan dapat dikonfigurasi menggunakan kata atau frasa sebagai argumen. Ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat gambar sapinya seperti ini ya.
Oke. Di bawahnya juga ada komen seperti yang di atas tadi sudah update. Ya, next. Ada updating Azure password. Updating Azure password itu artinya memperbaharui kata sandi pengguna. Ya. Perintah password atau komen yang ini digunakan untuk memperbarui kata sandi pengguna. Pengguna hanya dapat mengubah kata sandi mereka sendiri. Sedangkan pengguna root dapat memperbarui kata sandi untuk pengguna manapun. Ya, whereas the root also can update the password for any user. Sini ada passwordnya ya. Misalnya, katanya di sini misalnya karena kita masuk sebagai pengguna sysadmin, user atau kita dapat mengubah kata sandi untuk akun tersebut menjalankan perintah atau komen password yang ini. Anda akan diminta memasukkan kata sandi yang ada 1 kali dan kata sandi baru 2 kali. Ya, 2 kali. Demi alasan keamanan, tidak ada keluaran yang ditampilkan saat kata sandi diketik. Keluarannya ditampilkan sebagai berikut. Ya, seperti ini teman-teman bisa lihat passwordnya ya. Yang ini. Oke. Ini. Teman-teman bisa lihat. Ini kayaknya udah jalan, kita coba ya enter di bawah. Ya. Teman-teman bisa lihat masih error. Jadi saya melanjutkan menjelaskannya saja. Di sini dikatakan jika pengguna ingin melihat informasi status tentang kata sandi mereka dapat menggunakan opsi S. Ya, ini teman-teman kita bisa lihat ya. Ini komennya, kita bisa menggunakan komen yang ini, nanti akan outputnya akan seperti ini keluarnya. Ini contohnya sysadmin, artinya nama pengguna. Ini password status P menunjukkan kata sandi yang dapat digunakan, L menunjukkan kata sandi yang terkunci, NP menunjukkan tidak ada kata sandi. Ya, change date ini mengubah tanggal ya. Mengubah tanggal. Ini tanggal kata sandi saat dibuat. Gitu, dan lain-lainnya teman-teman bisa baca langsung. For a long switch your root account using the following command, use netlab as the password. Jadi kita bisa menggunakan password yang ini netlab ya 1 2 3. Next. Di sini ada types of redirection. Types of redirection atau jenis pengalihan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jenis pengalihan. Redirection, pengalihan. Menambahkan konten ke berkas di Linux dapat dilakukan dengan berbagai cara. Linux memiliki beberapa penyunting teks yang dapat digunakan untuk menambahkan komen ke berkas to a file. However, akan tetapi metode ini memerlukan pengetahuan tentang perintah penyunting teks Linux. Ya. Ini ada catatan, editor teks Linux dibahas di bagian berikut di kursus ini atau di pelatihan ini ya. Ada cara Linux untuk menambahkan konten ke berkas dan cara menggunakan fitur baris perintah yang disebut pengalihan input-output atau I/O, redirection. Pengalihan I/O memungkinkan informasi dalam baris perintah dikirim ke berkas, perangkat, dan perintah lainnya. Ya, teman-teman bisa baca sini.
Di sini ada komen. Follow along. Ya, use the following comment to switch documents directory. Artinya kita menggunakan perintah untuk beralih ke direktori dokumen. Nah, ini perintahnya seperti yang sebelumnya. cd dokumen sini, teman-teman bisa lihat. Sekarang menggunakan karakter ini nih. Ini kalau dalam bahasa kita tuh menunjukkan, kalau di matematika dia menunjukkan besar ya. Ini karakternya nih. Untuk merakan ulang stdout atau stop of the cat food text, ini komennya ya. Perintah cat text di atas ke file bernama new file text. Ini komennya. Lanjut, next ke text using text editor. Ini kayak udah coba kita sebelum. Using the text editor artinya menggunakan editor teks ya, teks atau penyunting teks. Editor teks terutama untuk Linux dan Unix is a program call, adalah program yang disebut V. Meskipun ada banyak editor yang tersedia untuk Linux, mulai dari editor nano yang kecil hingga editor Image yang besar, ada beberapa keuntungan dari editor V. Ini yang pertama, editor V tersedia di setiap distribusi Linux di dunia. Hal ini tidak berlaku untuk editor lainnya ya. The V atau editor V dapat dijalankan baik dalam CLI command line interface and GUI graphics user interface. Meskipun fitur-fitur baru telah ditambahkan ke editor V, fungsi-fungsi inti telah ada selama beberapa dekade. Ya, dekade. Ini berarti bahwa jika seorang mempelajari editor pada V pada tahun 1970, mereka dapat menggunakan versi modem tanpa masalah, meskipun hal itu tanpa masalah. Ya. Ini kayaknya udah deh. Coba kita back lagi ke 18 ya. Kayak udah, kita langsung aja coba komennya. Ya, ini error banget yang kayak selanjutnya saya jelasin. Ini error banget, jadi harus kayak nunggu gitu. Ini tadi kita udah masuk ke 21. Yang via ke 21. Di sini dijelaskan bahwa cara pengucapan yang benar dari editor V adalah dengan menggunakan VY. Ya, ini teman-teman bisa lihat cara pengucapannya sebenarnya seperti ini di editor. Huruf V adalah singkatan dari visual, but it was never pronounced this way by the developers, but rather the developers. Artinya, tetapi tidak pernah diucapkan dengan cara ini oleh para pengembang, melainkan huruf V diikuti oleh huruf I. Kenyataannya, sebagian besar sistem Linux tidak menyertakan V asli, tetapi versi yang disempurnakan
yang dikenal sebagai Vim untuk fee yang disempurnakan. Fakta ini mungkin disembunyikan oleh sebagian besar distribusi Linux. Untuk sebagian besar, Vim berfungsi sebagai fee, tetapi memiliki fitur tambahan untuk topik yang akan dibahas dalam proses ini, baik fee maupun Vim akan berfungsi. Untuk memulai menggunakan fee, cukup ketik perintah diikuti dengan nama path ke file yang diedit atau dibuat. Ya, teman-teman bisa mengikuti komen ini ya. Katanya ada 3 mode yang digunakan dalam fee: mode perintah, mode penyisipan, dan mode X. Ini command mode movement, artinya tuh gerakan mode perintah. Awalnya, program dimulai dengan mode perintah. Mode perintah digunakan untuk menjalankan perintah seperti perintah yang digunakan untuk bergerak di dalam dokumen. Ya, teman-teman bisa baca. Di sini juga ada penjelasan the following types of the motion case available. Artinya tuh tabel berikut merangkum tombol gerak yang tersedia. Contohnya motion atau gerakannya tuh motion. Ya, motion itu H, ini artinya hasilnya meninggalkan satu karakter. J, turun satu baris. K, naik satu baris. L, benar satu karakter. W, satu kata ke depan. B, satu kata kembali. Ini tanda ini tuh awal baris dan ini akhir dari garis. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini di bawahnya juga ada meskipun ini bahasa Inggrisnya ya, saya terjemahin aja. Consider this atau the X mode offers several ways to save and quiet. There's also the easy days available is command mode. This is equivalent of WG. Ya, artinya meskipun mode X menawarkan beberapa cara untuk menyimpan dan keluar, ada juga XS cara yang tersedia dalam mode perintah. Ini setara dengan WG. Ya, there are more overlapping, artinya ada banyak fungsi yang tumpang tindih antara mode X dan mode perintah. Misalnya nih, for example, mode X digunakan untuk menavigasi ke baris manapun dalam dokumen dengan mengetik diikuti dan nomor baris, sedangkan G, while the G can be used as command mode as previously demonstrated. Artinya tuh sedangkan G dapat digunakan dalam mode perintah seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Ini katanya jika Anda membuka berkas teks keluar dengan menjalankan perintah Q, ya, atau command Q. Perintah ini akan keluar tanpa menyimpan perubahan. Kita next. Moving forward. Moving forward ya, moving forward itu ya kalau bahasa Indonesia saya bergerak maju ya. Di sini dikatakan ya, kami harap Anda mengikuti pengantar singkat tentang dunia Linux ini. Konten dimuat di sini selaras dengan pengetahuan Linux yang tercangkup dalam tujuan LPI Linux Essentials, tetapi masih banyak lagi ya. Di sini cuma kayak kata-kata pengantar itulah. Di sini kita bisa lihat katanya IT Essentials mencakup keterampilan dasar komputer dan karir untuk pekerjaan IT tingkat pemula ya. Kurikulum IT Essentials mencakup laboratorium praktik yang memberikan pengalaman praktis ya, practical experience. Alat virtual membantu kamu atau Anda mengasah keterampilan pemecahan masalah dan mempraktikkan apa yang kita pelajari, itu maksudnya.
Ini ada pertama, mengembangkan pengetahuan kerja tentang cara kerja komputer, mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks menggunakan using laboratorium langsung dan alat pembelajaran virtual. Ketiga, menerapkan keterampilan dan prosedur untuk menginstal dan meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak serta memecahkan masalah. Ya, kalian teman-teman bisa baca. Next. Di sini ada penjelasan tentang sertifikat dari Linux ya, Linux for Cisco sertifikat CyberOps Associate. Ini ucapan kita sudah menyelesaikan mengerjakan list ini. Ini ucapan langsung saya bacakan aja ya. Selama telah menyelesaikan kursus pengantar singkat Linux ini, Anda baru saja mempelajari banyak konsep Linux yang dapat membantu Anda melangkah lebih jauh dalam perjalanan IT Anda. We highlight that Linux is everywhere. Artinya, kami menyoroti bahwa Linux ada di mana-mana. Jadi ini sebagai ucapan mereka untuk yang sudah mengerjakan Linux ini ya, dari awal sampai akhir selesai. Ini kayak udah, kita coba back lagi 18. Ini lelah banget. Jadi saya memilih untuk menjelaskan dulu ya, sambil menunggu juga. Kita coba komen di sini. Enter. Dia minta password lagi ya guys. Ya ini dulu lagi deh kayaknya. Jadi ini kalau ditunggu lama banget. Jadi baik, saya langsung tutup saja karena ini websitenya tuh error. Udah dari kemarin saya coba-coba juga. Demikianlah penjelasan dari saya tentang Patchkit Management sampai ke Linux for Cisco Certificate ya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.